Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika ada 3 ciri-ciri ini, mantan gak perlu dikejar, akan balik sendiri. Banyak ya saya lihat, khususnya pasangan suami istri, khususnya para istri, yang ketika suaminya mengkhianati, dia mungkin panik, dia mungkin stres ya, ngejar-ngejar suaminya, tetapi suaminya begitu sombong dan jumawanya. Padahal kalau dia mau sedikit bersabar, tidak perlu dia menghabiskan energinya untuk ngejar-ngejar suaminya, suaminya akan balik dengan sendirinya. Ya, ada 3 ciri-ciri itu. Mantan yang akan balik sendiri. Yang pertama, mantan ini atau mantan suami ini tidak punya apa-apa. Jadi selama ini dia bergaya, dia sombong, ya punya rumah, punya segalanya, padahal semua itu adalah milik istrinya. Dia numpang di rumah warisan milik istrinya. Ketika perpisahan terjadi, kan otomatis dia harus keluar tuh dari rumah. Sementara dia sudah terbiasa dengan hidup yang nyaman, teman-temannya pun menganggap dia sebagai orang yang kaya, sukses, dan berhasil, sudah biasa menerima tamu-tamu di rumah yang bagus dan keren, tiba-tiba sekarang harus ngekos ya. Nah, maka ketika dia merasakan perbedaannya, teman-temannya mulai bertanya, kok kamu sekarang ngekos ya? Kalaupun perpisahan itu harus terjadi, kan dia orang sukses. Seharusnya dia bisa beli rumah yang lain, atau setidaknya dia punya cadangan rumah yang lain. Tapi kenapa harus ngekos? Nah, orang yang sudah terbiasa hidup dalam keadaan yang nyaman, dihargai, dihormati, dan seterusnya, tiba-tiba berada pada situasi yang seperti itu, maka dia akan balik sendiri. Mantan yang tidak punya apa-apa. Yang kedua adalah mantan yang tidak punya siapa-siapa, alias sebatang kara. Jadi dia tidak punya saudara, dia tidak punya orang tua, ya, yang siap untuk mensupport dia ketika dia bangkrut, ketika dia tidak memiliki apapun, dan seterusnya, tidak punya dia. Maka ketika perpisahan itu terjadi, dia akan menjadi orang yang amat sangat kesepian ya. Teman-temannya otomatis akan menjauhi karena selama ini berpikir dia orang kaya. Lah kalau dia tidak punya apa-apa, maka dia akan menjadi beban bagi mereka. Tidak ada orang zaman sekarang yang mau berteman dan itu cuman menjadi beban. Maka ketika mantan tidak punya siapa-siapa, dia akan balik sendiri. Yang ketiga, mantan tidak punya pekerjaan atau income yang bisa membuatnya bangkit lagi. Mantan ini menganggur, ya. Kalaupun dia bekerja, dia bekerjanya serabutan. Kadang kerja, kadang enggak, pendapatannya tidak jelas, dan pendapatannya pun tidak pernah bisa mencukupi kebutuhannya yang high class itu. Maka ketika perpisahan itu terjadi, kelabakan kan dia, ya mungkin untuk beli kuota internet pun dia mengalami kesusahan, maka dia akan balik sendiri. Jadi perpisahan itu akan mengajarkan kepada mantan bahwa sesungguhnya dia sudah bersama dengan seseorang yang terbaik untuk dia, seseorang yang sangat dia butuhkan. Dia tidak pernah bersyukur.
makanya dia mengkhianati. Penyesalan itu selalu terjadi ketika orang sudah kembali kepada kondisi nol. Sudah kembali tidak punya apa-apa, dijauhi semua orang, dan orang ketiga pun tidak mau lagi dengan dia. Itu adalah azab dunia bagi orang yang tidak pandai bersyukur. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum inna azabillah syadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.